Ini adalah bagian ketiga dari PDD UKTPT yang saya ajukan sebagai syarat kelengkapan untuk proses sertifikasi dosen. Ya, bagian ketiga ini merupakan bagian terakhir dari video yang saya buat, yaitu tentang pengabdian kepada masyarakat selama menjadi dosen. Oke, ini sebagai narasi yaitu ya. Jadi selama berprofesi sebagai dosen, saya telah melakukan 5 kali pengabdian kepada masyarakat. Ya, 2 sesi pertama, ya, itu dilakukan di SMK di wilayah kampus, ya, artinya di kelurahan di tempat kampus kami berada. Dan kampus kami itu saat ini kan ada 4 lokasi, ada di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan di Bekasi. Ya, yang saya mendapat tugas di Jakarta Barat, ya, tepatnya di dekat kampus kami di wilayah Moruya. Ya, jadi 2 sesi pertama saya sebagai anggota, kemudian sesi berikutnya sama juga di SMK. Ini baru saya sebagai ketua. Nah, tujuan dari ketiga pengabdian masyarakat ini memang pada saat kita bekerja sama itu adalah memberikan edukasi atau pengetahuan atau pemahaman sejak dini. Jadi maksudnya kami atau saya sebagai dosen dari keuangan syariah melihat fenomena-fenomena yang ada, dan salah satunya itu adalah solusinya meningkatkan literasi keuangan syariah. Nah, kami setelah berdiskusi dan menemui salah satu metode untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, yaitu dengan memberi pemahaman sejak dini. Artinya di SMK itu kan salah satu tempat melakukan edukasi, ya, lebih tepatnya pendidikan dan pemahaman tentang ekonomi dan keuangan syariah. Terus kemudian 2 sesi berikutnya, yaitu tahun 2020 dan 2021, terdapat perubahan kebijakan atau perubahan kondisi untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat. Nah, di 2020 kami melakukannya di kelurahan juga sekitar kampus kami berada di Jakarta Barat. Nah, di dua sesi ini yang saya rasakan atau saya temui adalah ini kalayaknya berbeda. Ya, jadi dari sebelumnya atau kebiasaan kami mengajar di kampus dan sebelumnya juga pengabdian masyarakatnya di SMK, artinya dua tempat pendidikan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat itu masih di lingkungan sekolah. Hanya di 2020 dan 2001 terjadi perubahan, dan khususnya di 2021 atau tahun ini kami melakukannya secara online sehubungan dengan pandemik, ya. Kemudian apa yang kami lakukan dipublikasikan di YouTube, jadi bisa orang awam melihatnya dengan luas, dan kami juga mempublikasikannya di harian nasional, yaitu di Pos Kota. Ya, narasi lanjutannya, ya. Di 2020 itu topiknya itu adalah peningkatan UMKM, ya, penugasan pada pemberdayaan UMKM, dan masih berlanjut juga di 2021 juga UMKM juga, tetapi metodenya berbeda. Jadi 2020 itu kami melakukannya secara langsung di salah satu kelurahan, dan di 2021 secara online sehubungan dengan pandemi, cuman masih dalam pembahasan yang sama secara garis besar, yaitu peningkatan ekonomi kerakyatan atau UMKM.
Nah, pada tahun 2020, topik yang saya sampaikan itu bukan hanya konsep, jadi ada aplikasinya. Ya, saat itu saling mendukung. Jadi pesertanya itu ibu-ibu dari PKK di lokasi kelurahan kami melakukan pengabdian masyarakat, dan yang saya pilih adalah daur ulang tudung saji. Ya, jadi inovasi atau penemuan yang kita lakukan itu adalah memanfaatkan barang yang ada di sekitar kita untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya. Jadi maksudnya gini, kalau pemanfaatkan barang yang ada itu kan nilai atau harga pokok pembeliannya itu kan enggak besar atau tidak lebih besar dibanding dengan harga baru. Nah, sementara pemikiran kami saat itu adalah ibu-ibu PKK itu punya waktu yang luang sehingga bisa memanfaatkan waktunya selagi di rumah untuk mengais atau menambah keuangan, meningkatkan ekonomi keluarga. Ya. Jadi memang saat itu entusiasme masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK itu sangat tinggi. Ya. Artinya kalau kita terbiasa membahas konsep di kampus, kemudian pada saat menyampaikan ke ibu-ibu masyarakat sekitar itu mesti dengan bahasa dan tindakan yang berbeda. Ya. Jadi inovasinya itu saya tulis di sini berupa pemanfaatan barang di sekitar kita. Kemudian kerjasama yang baik dengan tokoh masyarakat. Ya. Jadi ada perwakilan dari RW, ada Ibu Lurah, ini Ibu Lurahnya yang di tengah ya, di samping saya persis. Terus kemudian ada sekretaris kelurahan. Jadi di dalam pelaksanaan juga ada beberapa dosen dari kampus kami, dan ada mahasiswa juga yang ikut bergabung sebagai dokumentasi atau sebagai juga membantu pelaksanaan abdi masyarakat itu. Nah, ini judul-judul yang saya lakukan selama 5 tahun, sejak 2018, 2019, sampai 2022. Ya. Yang terakhir itu pengenalan usaha koperasi sebagai suatu pilihan wirausaha yang saya anggap sebagai sesuatu yang fenomenal, itu restorasi tudung saji. Ya. Nah, dari dua pelaksanaan terakhir, ya, itu sudah dipublikasikan dua-duanya di tahun 2021. Satunya di Jurnal Abdi Masyarakat di Universitas Mercu Buana, dan yang terakhir itu pada bulan Agustus kemarin di Jurnal Solma Universitas Profesor Dr. Hamka di Jakarta. Demikian sebagai akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maklum bila ada kekurangan. Dan video ini diunggah atau diupload di YouTube. Jadi apabila ada komentar dan saran, saya akan sangat menerima di kolom komen. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mission statement saya adalah menjadi profesional di dalam dosen bersertifikat dengan mengupayakan teknologi dan pengetahuan saya juga dalam melaksanakan penelitian dan publikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu sekalian.
Saya Muhammad Thorik Lamambuana, SEMM dengan NIDN 0329 047102 dari Universitas Mercubuana.